waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari bersama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, menyanyi dari NKB 2 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu saya jemput berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama mengaku dosa, kita berita anugerah dari Allah. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia
tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ubaran, melihat itu aku heran atas kasih sayang yang ajaib. Lah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Petunjuk hidup baru dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Kita mulai. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. dan membalut luka-luka mereka, Ia menentukan jumlah bintang-bintang. dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak tertinggal, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, Kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan dibaca oleh firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Di hadapan tahta kekudusan-Mu ya Tuhan, hari ini dalam perjumpaan dengan sesama, terlebih dalam perjumpaan dengan Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur kepadamu atas kesempatan, atas nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, merayakan dan mensyukuri kehidupan hari ini sebagai anak-anak-Mu. Kami melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang Engkau utus maupun kami semua yang akan mendengar. Roh Kudus Tuhan, terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan diutus menjadi pelaku firman-Mu dalam seluruh bentuk hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama pada saat ini terambil dari Yesaya 40. Yesaya 40 kita akan mulai membaca dari ayatnya yang ke-21 hingga pada ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Bunyi firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas belatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan yang kedua pada saat ini terambil dari Perjanjian Baru, dari 1 Korintus pasal 9, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat 23. Satu Korintus pasal 9, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bunyi firman Tuhan, "Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya itu supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberian itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah
seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Firman Tuhan. Kurre sumanga. Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di dalam ruang ibadah maupun kita semua yang ada di rumah, di tempat-tempat isolasi mandiri dimanapun kita berada di ruang virtual ini. Kita berjumpa dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tema sepanjang minggu ini untuk kita renungkan bersama, Allahku dahsyat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup sebagai orang buangan tentu bukanlah perkara yang mudah. Hidup seakan-akan kita hidup tetapi tidak bebas. Sepertinya sudah dalam kondisi yang mengalami tekanan-tekanan hidup. Itu kondisi yang dialami oleh umat Tuhan yang sedang dalam pembuangan di Babel. Umat Israel mendapatkan perlakuan yang seakan-akan mereka dalam tekanan, dalam siksaan, bahkan kondisi-kondisi mereka alami sangat menderita. Saudara-saudara, jika kita dalam penderitaan, jika kita dalam kelelahan, tentu kita butuh untuk beristirahat. Kita yang ada di rumah, kita yang ada di ruang virtual ini, merasakan kondisi pandemi COVID-19 sampai kapan virus corona ini berakhir. 1 tahun kita lewati bersama. Tapi pertanyaan yang muncul saat ini, kita sedang ada dalam pergumulan, kita sedang ada dalam penderitaan. Ini yang dialami oleh umat Israel. Dalam pembacaan kita
Dalam Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-21, umat Israel sedang bertanya, di manakah Tuhan? Umat Israel bertanya tentang jaminan pemulihan, sampai kapan mereka dalam kondisi yang demikian. Karena sekian lamanya Israel berada dalam tekanan, sekian lamanya Israel terhina tanpa daya. Bukankah ini mereka rapuh dan butuh kekuatan dan pertolongan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelepasan dari pembuangan di Babel mestinya mereka lihat sebagai bukti bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dalam kondisi penderitaan mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Dalam Yesaya diungkapkan, Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dia itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kalau kita mulai membaca Yesaya 40 ayatnya yang ke-18, dikatakan di situ, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dalam kerapuhan mereka, dalam keterbatasan mereka, Yesaya datang menguatkan. Firman Tuhan datang kepada mereka bahwa apa yang ada, Israel tidak boleh, umat Tuhan tidak boleh meninggalkan Tuhan. Umat Tuhan tidak boleh terus dalam kondisi, melihat kondisi itu sangat negatif. Tetapi mereka diajak untuk melihat bahwa Allah itu tidak bisa disandingkan dengan siapapun. Allah Israel adalah Allah yang sungguh peduli kepada umatnya. Dalam pembacaan firman Tuhan sangat jelas ketika kita membaca Yesaya 40 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Orang-orang yang mengalami tekanan, orang-orang yang ada dalam pergumulan, Yesaya datang menguatkan mereka. Yesaya datang menguatkan mereka bahwa sebagai orang-orang yang saat ini ada dalam pergumulan berat, mari memandang kondisi yang kamu alami untuk tetap datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan kepada umatnya, Nabi Yesaya memahami bahwa mereka memang ada dalam pergumulan. Mereka memang ada dalam penderitaan. Dan cenderung mereka mempersalahkan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Mereka cenderung mempersalahkan, narondong siaraka buang matua. Mereka cenderung mempersalahkan Tuhan. Tapi saudara-saudara, Yesaya datang mengatakan bahwa siapa yang membuat kamu ada seperti ini? Allah tidak dapat disamakan dengan apapun. Dia adalah Khalik, pencipta segala sesuatu. Setiap orang harus menyadari hal ini. Tanpa kesadaran itu, kita kehilangan pegangan hidup. Tanpa kesadaran bahwa umat yang ada saat itu, mereka ada dalam pimpinan dan kekuatan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan saat ini, apa yang perlu kita garis bawahi? Ketika Yesaya mengungkapkan bagi kita
Tidak ada yang bisa disandingkan dengan Allah. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua. Yesaya mengajak umat Tuhan untuk mengarahkan, memandang sekelilingnya, memandang ciptaan Tuhan, bahwa Dia penguasa atas kehidupan ini. Itu artinya hidup mereka, hidup umat ada dalam kuasa Tuhan. Kalau kita umat Tuhan yang ada saat ini, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan hidup, mungkin di antara kita mengatakan, Ibu Pendeta, kita sudah lelah. Karena kondisi bencana alam, tanah longsor, COVID-19, banjir bandang, membuat kita saat ini betul-betul menderita. Pandemi, semua jagat raya ya, bumi, dunia saat ini mengalami pergumulan karena COVID-19. Ketika kita melihat media sosial, baru saja kita mengarahkan pandangan kita ke Mamuju, kemudian di Jawa, kemudian di Manado, di mana-mana. Akhirnya dalam satu diskusi dengan sahabat-sahabat mengatakan matuamo tulino. Kesadaran kita ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, kita perlu punya pengharapan dan kita perlu mengatakan bahwa Tuhan yang ada penguasa hidup ini. Apapun pergumulan kita di dunia, apapun tantangan kita, mulai dari rumah tangga. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi rumah tangga ayah, ibu dan anak-anak, mungkin kadang kita tidak sabar mendampingi anak-anak dan cucu kita. Karena kurang lebih sudah 1 tahun kita di rumah. Yang harus keluar rumah karena bekerja, ya harus kembali ke rumah dan dimanapun dengan protokol kesehatan. Kemudian kondisi-kondisi yang ada, saudara-saudara kita terpapar. Ada di antara mereka yang meninggal, ada di antara mereka yang sampai saat ini masih sementara dalam kondisi yang memprihatinkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang adalah pengasih, Dia Allah yang Maha Kuasa, tetap bekerja dalam seluruh situasi kehidupan kita. Mari kita bersama-sama melihat bahwa justru dalam penderitaan ini kita terus berpikir bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa membandingkan Dia dengan kuasa-kuasa lain. Akhir-akhir ini ketika kita melihat kondisi yang memprihatinkan di Toraja Utara dan Tanah Toraja, belakangan ini banyak di antara saudara-saudara kita yang mengakhiri hidupnya, melukai dirinya dengan bunuh diri. Saudara-saudara, mari kita tidak bisa mengakhiri diri kita sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita dalam pergumulan, kalau kita dalam penderitaan karena akibat dosa yang kita lakukan, tangan Tuhan terulur. Yesus datang kepada kita mengatakan, marilah kepadaku yang lelah, letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji Tuhan ya dan amin. Mari kita datang kepadanya. Tuhan memberikan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sabar dan penuh pengharapan. Dia akan memberi kekuatan kepadanya. Yesaya
40 ayatnya yang ke-30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau hidup ini sulit, kalau hidup ini penuh dengan pergumulan dan tantangan, mari kita menyadari bahwa kita butuh pertolongan. Mari kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa. Sangat jelas dalam pembacaan kita tadi, dalam Injil Yesus Kristus. Bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan orang yang menderita. Ketika datang di rumah ibu mertua Petrus, dengan kuasanya dia memulihkan ibu mertua Petrus. Dengan kuasanya semua yang bergumul, semua yang sakit dipulihkan. Untuk apa? Untuk tujuan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah Bapak Ibu bergumul dan menderita saat ini? Kalau kita sadar, awal dari kepulihan dan pengakuan kita sadar kita butuh bantuan. Kita sadar kita butuh pertolongan kepada siapa? Tidak akan alamat yang salah. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah penguasa hidup kita. Dia Allah penguasa tunggal dan juru selamat hidupmu di dalam Yesus Kristus. Datanglah kepadanya. Setelah engkau menemukan, lanjutkan beritakan Injil Yesus Kristus kepada dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ketika kita sadar Allah seperti apa yang kita sembah, Allah seperti apa yang kita miliki, Allah yang dahsyat, yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Dia melebihi apapun dan apapun yang kita butuhkan, datang membuka diri kita kepadanya. Firman Tuhan menguatkan kita hari ini. Takutlah akan Tuhan, berharaplah pada kasih setianya. Datanglah dan nantikan Tuhan untuk bertindak dalam hidupmu. Seberat apapun pergumulanmu, di tengah-tengah kondisi kehidupan ini, datang kepadanya. Dan ketika kita mengalami kekuatan dari Tuhan, terus beritakan, tunaikan tugas pelayananmu. Majelis gereja, semua yang memberi diri melayani, kita yang berdoa dari rumah masing-masing, di setiap kelompok-kelompok menguatkan saudara-saudara kita. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Tunaikan tugas pelayananmu, beritakan Injil Yesus Kristus dengan motivasi yang benar, bahwa Allah kita sungguh dahsyat. Saudara-saudaraku, sekalipun engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau kasihi, datanglah pada Yesus, andalkan kuasanya. Ikutilah dia dengan sungguh dan layanilah dia. Bagaimana respon ibu mertua Petrus ketika dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan? Responnya melayani dan mengasihi Tuhan. Kalaupun kita masih dalam pergumulan saat ini, yakin bahwa kita tidak sendiri. Tangannya yang penuh kuasa menatang dan menguatkan kita. Bangkitlah, jalanilah kehidupan
dengan bersandar pada Allah kita yang dahsyat. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Biarlah Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa, hadir dalam seluruh bentuk kehidupan saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah ragu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Seberat apapun penderitaan yang engkau rasakan karena terpapar COVID-19, karena sedang diisolasi, sedang mengupayakan pemulihan. Seberat apapun bencana yang engkau alami saat ini, datanglah kepadanya. Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan yang maha kuasa akan memampukan saudara melihat bahwa Dia baik merangkul hidupmu. Mari bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita di hadapan Tuhan menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanlah kekal Raja hati kami.
dipandang Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita. Dan mari kita dengarkan nas persembahan yang terambil dari Mazmur 147 ayat 7 yang berbunyi, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi." Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikanlah sesama atau ku biarkan gaya. Patut menghantarnya pada Kristus, dan hati Tuhan harus bertebar. Apa yang terhilang tak dicari, dan ku dapatkan yang terbaik. Rasa yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita akan mendukung saudara-saudara kita yang bergumul, saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit dan juga dalam duka cita. Juga dalam doa syafaat kita akan bersama-sama dengan saudara-saudara yang mensyukuri pertambahan usia. Sepanjang minggu ini ada beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Februari. Kita percaya hanya karena kuasa Tuhan memampukan untuk terus mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Juga dalam doa syafaat beberapa program yang akan berjalan sepanjang minggu ini dan juga sidang majelis gereja yang akan berlangsung, Tuhan yang akan menguatkan kita. Mari Bapak Ibu kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita bersama-sama berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi saat ini, mengucap syukur atas semua kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, menguatkan kami. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar dalam menjalani hidup beriman kami sungguh mengakui kedaulatan Tuhan. Kami menyadari sebagai umat Tuhan
bahwa hanya belas kasihan Tuhan, kekuatan dan berkat dari Tuhan akan memampukan kami bersyukur dan mengakui Allah pemilik diri dan hidup ini. Kuatkan dan topang kami ya Tuhan, untuk terus mengalami Engkau di tengah-tengah pergumulan dan situasi hidup kami. Roh Kudus-Mu menerangi setiap kami umat-Mu menjalani hidup beriman. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini bersama-sama dengan semua umat Tuhan, baik di ruang virtual, dimanapun beribadah saat ini, Tuhan kami bersyukur, kami masih dianugerahi kekuatan oleh Tuhan. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bersyukur bersama dengan saudara kami yang mendapat kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama berdoa, membawa seluruh harapan-harapan kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah program pelayanan majelis gereja di Jemaat Rama, Tuhan, kami akan bersama-sama mengangkat tanggung jawab pelayanan sepanjang minggu ini. Roh Kudus Tuhan memberkati sidang majelis gereja yang akan berlangsung 12 Februari. Tuhan memberkati. Kami akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Peneguhan pemberkatan nikah baptisan kudus dan semua pelayanan sepanjang minggu ini, kami percaya Roh Kudus Tuhan menguatkan. Bapa Sorgawi, saat ini dalam syafaat kami sehati berdoa, memohon belas kasih-Mu kuatkan dan hiburkan saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa, Tuhan menguatkan dan menghiburkan Ibu Runduk Padang, karena Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga Bapak Petrus Runduk Padang pada tanggal 4 Februari dan telah dimakamkan tanggal 4 Februari di Makassar. Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan bagi seluruh rumpun keluarga. Juga kami bersama-sama memohonkan berkat dari Tuhan, kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sementara saat ini dalam perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Norma Roni Rompon yang saat ini sedang berjuang dalam proses melahirkan di Timika. Tuhan, Engkau yang menjaga, menguatkan dan menopang. Kami berdoa untuk Bapak Suleman Rama yang saat ini dalam pengobatan di rumah, Bapak Samuel Kambuno di Rumah Sakit Akademis, Bapak Samuel Tampang di Rumah Sakit Hermina, Ibu Agustina Patongloan, Bapak Daniel Tandiali, Nyonya Yohanis Mokgon, Ibu Dorce Tumembo, Bapak Ruben Randa, Ibu Cehadengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Nyonya Ibu Markus Pasa, Saudara Jessica R. Palinggi, Bapak Anton Langke, Ibu Juria Langke, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Tristan dan Felin, cucu dari Bapak Joni Doa, Ibu Agustina Sambara, Bapak WK Randa Bunga, Nyonya Rida Sambo, Bapak Ye Salulinggi, Penatua Nyonya Ye Tiku Padang, Diaken Wendy Tiku Padang, Ibu Ana, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karer Palanoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Bane, Saudara Naftali Mina, Nyonya Eva Yanti Lantang,
Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya P. Runduk Padang, Bapak Penatua Noplande, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nyonya Hermin Barang Ruse, Nyonya Peter Tenna, dan saudara-saudara yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu Tuhan, oleh kuasa-Mu nyatakan bagi mereka untuk dipulihkan dan disembuhkan. Untuk saudara-saudara kami yang sudah dalam mengalami kekuatan dan kesembuhan di rumah, terima kasih Tuhan, lanjutkan kasih dan pemulihan-Mu. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama berdoa untuk seluruh warga jemaat di tengah-tengah pekerjaan mereka. Hadirlah Tuhan mendampingi, menguatkan dan menopang. Biarlah di tengah-tengah tanggung jawab mereka Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati. TNI, Polri, tim dokter, petugas gugus COVID, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, hadir mendampingi mereka dalam mengangkat tugas misi kemanusiaan. Dalam situasi saat ini, kondisi alam, banjir di mana-mana, tanah longsor, situasi yang terjadi, mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk negara kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam syukur kami bersama dengan seluruh jemaat saat ini yang beribadah di tempat kami masing-masing. Kami telah menyerahkan ungkapan syukur melalui persembahan, sempurnakan sukacita jemaat, agar ketika mereka memberi ungkapan syukur mereka, kuasa kasih Tuhan memampukan mereka untuk terus mengelola harta Tuhan secara bertanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan seluruh kehidupan kami, pimpin dan sertai kami semua. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang telah diumumkan bagi kita jemaat Tuhan, bahwa minggu depan kita akan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Dengarkanlah formulir persiapan perjamuan kudus hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaannya. Lukas 22 ayat 14-20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Petrus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang yang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kita kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga,
bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu sungguh-sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak mengambil roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Saudara-saudara, biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk sehidangan dengan Tuhan minggu depan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita dengarkan penekanan warta jemaat Minggu 7 Februari 2020. Pertama, penyampaian. Pelayanan di masa pandemi virus corona. Ibadah minggu masih akan dilaksanakan secara live streaming sampai pada batas waktu yang belum ditentukan. Pelayanan ibadah insidentil tidak lagi dilayani secara tatap muka, namun menggunakan aplikasi Zoom kecuali karena kedukaan. Jika ada kedukaan, pelayanan maksimal 2 kali. Sangat diharapkan warga jemaat membatasi aktivitas di luar rumah, dan kalau memang sangat perlu, agar tetap memakai masker. Kedua, sidang majelis gereja. Dalam rangka laporan pertanggungjawaban program kerja 2020 Jemaat Rama, pada hari Jumat 12 Februari 2021 pukul 09.00 WITA akan dilaksanakan sidang majelis gereja Jemaat Rama semi virtual yang hadir di gedung gereja saat laporan pertanggungjawaban yaitu pimpinan majelis gereja dan ketua-ketua komisi Jemaat Rama. Ketiga, perjamuan kudus. Pada hari Minggu 14 Februari 2020 pukul 9.00 WITA akan diadakan perjamuan kudus live streaming. Warga jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa dan tidak kena disiplin gerejawi harap mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Keempat, baptisan kudus. Baptisan kudus reguler rencana diadakan pada hari Minggu 21 Februari 2021 pukul 9.00 WITA. Bagi Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya, dapat mendaftar di kantor gereja setiap hari kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua dari gereja. Kelima, pernikahan. Rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Ariadi Paranoan dengan Valora Parera akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021. Konvokator kelompok 4 dan pianis Tri Utami. Peserta ibadah yang hadir di gedung gereja dibatasi maksimal 30 orang dengan menggunakan protap kesehatan. Berikut penjelasan untuk pelaksanaan perjamuan. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam pelaksanaan perjamuan kudus tanggal 14 Februari dilaksanakan secara live streaming. Untuk roti jemaat mempersiapkan sendiri sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang mengikuti perjamuan di rumah, sedangkan untuk anggur jemaat juga dapat mempersiapkan sendiri jika memungkinkan
dan bagi jemaat yang tidak bisa menyediakan anggur sendiri, gereja akan menyediakan anggur kemasan. Anggur tersebut dapat diambil di gereja pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari, mulai jam 4 sore. Berikut roti dan anggur bagi yang bertugas di gereja disiapkan atau diatur oleh Komisi Ibadah pada hari Sabtu tanggal 13 Februari jam 4 sore. Demikian penekanan warta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Rindu ke Engkau mendapat berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, tetaplah setia pada panggilan-Mu, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita angkat satu pujian dengan menyanyi dari PKJ 177. Tuhan semesta, jerikan
Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama, dan semua yang bertugas hari ini. Mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita untuk tetap menjaga diri, menjaga sesama, dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Over the hills and far from wide, she's waiting for love.